Kinan menggelengkan kepalanya dan tekad memenuhi matanya. Ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa, jadi aku serahkan sisanya pada nasib. Namun, aku yakin dengan teguh bahwa keluarga Alvarendra tidak akan bisa lolos dari pembalasan mereka kali ini. Karma adalah kejahatan yang jahat. Selanjutnya, jika rencana ini berhasil, akhir mereka tidak akan terlalu jauh. Untuk memberi keluarga Alvarendra kesempatan untuk mendapatkannya, Kinan meminta cuti beberapa hari dari rumah presiden. Alasan yang dia berikan adalah dia ingin mengunjungi Vano. Lagi pula, dia sudah lama berada jauh dari rumah dan mengkhawatirkannya. Nyonya Presiden mengerti bagaimana dia merasa begitu menyetujui liburannya dan meminta penjaga mengantarnya ke bandara. Kinan menerima kebaikannya dan mobil segera meninggalkan rumah presiden. Di dalam mobil, Kinan segera memanggil Jessie dan yang lainnya. Aku sedang dalam perjalanan, tunggu aku di tempat lama. Jessie, yang ditanam Kinan di kota A sebelumnya, menjawab, "Oke, kami akan menunggumu." Sejak dia tiba di kota A, dia telah memikirkan banyak cara untuk berurusan dengan keluarga Alvarendra, tetapi tidak peduli plotnya, dia akan membutuhkan tenaga kerja. Karena itu, dia sudah mengatur agar Jessie dan yang lainnya bersembunyi di kota A, dan dia sedang dalam perjalanan untuk menemui mereka. Setelah mereka berkumpul kembali, mereka akan menunggu keluarga Alvarendra menyerang. Namun, Kinan salah menghitung satu orang, yaitu Chelsea. Dia tidak menyangka gadis itu akan begitu keras kepala dan mengejarnya atas nama keluarga Alvarendra. Seorang pewaris kerajaan tapi cukup bodoh untuk mencuci pakaian kotor orang lain. Itu Kinan tidak menyangka. Namun, Kinan akan mengetahui semua ini nanti. Ketika Kinan menyadari ada yang tidak beres, mobil sudah menyimpang jauh dari rute yang dialokasikan. Jalan ini tidak mengarah ke bandara, katanya kepada satpam di dalam mobil. Dia menjawab dengan nada serius, "Ini jalan pintas. Nona Kinan, jangan khawatir. Kami akan mengirim Anda ke bandara dengan selamat." Kinan merasa curiga tetapi dia tidak menyuarakannya. Bagaimanapun, ini adalah anak buah Nyonya Presiden. Dia tidak punya alasan untuk menyakitinya. Namun, mobil itu tersesat semakin jauh ke pedesaan. Rumah presiden sudah cukup terisolasi, jauh dari kota, tetapi bahkan setelah sekian lama, masih belum ada jejak aktivitas manusia di sekitar mereka. Kecurigaan Kinan semakin besar, ada yang tidak beres. Ketika dia mencoba mengirim pesan SOS secara diam-diam, dia ditemukan oleh petugas keamanan yang terlatih. "Nona Kinan, saya menyarankan Anda untuk menyimpan ponsel Anda. Jangan khawatir, kami tidak akan menyakiti Anda," kata petugas keamanan itu dengan pandangan tajam. Kinan tidak terkejut dan bertanya dengan tenang, "Apa yang kamu lakukan?" Keamanan terkesan dengan reaksi tenangnya. "Wanita ini memang berkarakter. Seseorang ingin bertemu denganmu, jadi kami membawamu menemuinya. Siapa dia? Kamu akan segera tahu." Kinan bisa mencoba tebakannya sendiri. Baik itu keluarga Alvarendra atau Chelsea, hanya mereka yang cukup kuat untuk membeli keamanan. Namun, itu mengejutkan baginya bahwa keamanan di rumah presiden dapat dibeli. Dia terlalu ceroboh. Namun, dia tidak bisa duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa. Kinan menekan dengan cepat 2 kali pada ponselnya dan perangkat lunak triangulasi di dalamnya mengirimkan sinyal ponselnya. Keamanan mengira dia akan melanggar peringatannya dan menelepon, tetapi ketika dia melihat bahwa dia hanya menyentuhnya, dia tidak melakukan apa-apa. Mobil segera tiba di tempat tujuan. Selain mobil lain yang diparkir, tidak ada yang lain selain alam. Keamanan berhenti dan memberitahu Kinan, "Nona Kinan, Anda bisa keluar sekarang. Mobil di sana akan mengantar Anda ke bandara." Kinan menatap keamanan dengan dingin.
Apakah kamu dengan tulus berpikir aku akan mencapai bandara dalam keadaan utuh? Keamanan benar-benar terkejut. Tentu saja, kamu akan membayar mahal untuk kebodohanmu. Saat Kinan berkata begitu, pintu ditarik terbuka. Dua pria berpakaian hitam menyeret Kinan keluar dari mobil dengan kasar dan menutup mulutnya dengan telapak tangan. Keamanan sangat terkejut. Ini berbeda dari apa yang mereka katakan padanya. Dia bergegas membantu Kinan, tetapi salah satu pria menahannya dan melemparkan telepon kepadanya. Bos ingin berbicara denganmu. Jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya langsung padanya. Penjaga keamanan mengangkat telepon dan suara merendahkan Chelsea terdengar dari ujung sana. Jika kamu masih menghargai hidupmu, maka ikuti petunjukku dengan cermat. Ingat, setelah Kinan turun dari mobilmu, dia menghilang dari pandanganmu dan kamu tidak tahu kemana dia pergi. Namun, kamu pikir kamu melihatnya masuk ke dalam mobil yang kamu tidak dapat mengidentifikasi. Ini semua diatur olehnya, dan kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Apakah kamu mengerti, Nona Chelsea, mengapa Anda melakukan ini? Anda baru saja memberitahu saya. Siapa kamu untuk menanyaiku jika kamu tidak mengikuti perintahku? Aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi padamu. Lagi pula, kamu harus tahu bahwa aku di atas hukum, kata Chelsea puas, dan itu membuat suasana menjadi dingin. Pada saat itu, dia ingat kata-kata terakhir Kinan kepadanya. Kamu akan membayar mahal untuk kebodohanmu. Sungguh, betapa bodohnya dia. Dia ditipu oleh Chelsea. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan. Kinan sudah dibawa pergi dan pelakunya adalah Chelsea. Jika dia tidak mengikuti perintahnya, hasilnya hanya kematian. Satu-satunya harapannya adalah mengikuti tuntutannya. Bahkan jika Nyonya Presiden mempercayainya, dia akan dipecat karena pekerjaan yang ceroboh. Bagaimanapun, seperti yang dikatakan Kinan, dia akan membayar dengan satu atau lain cara. Dia hanya bisa berharap bahwa pembayarannya tidak akan terlalu besar. Anak buah Chelsea melakukan pekerjaan mereka dengan cepat. Meskipun penculikan itu tiba-tiba, Kinan tidak menunjukkan rasa takut. Anehnya, ini bukan pertama kalinya dia diculik. Orang-orang berbaju hitam gelisah dengan sikap tenangnya yang luar biasa. Namun, karena Kinan sudah diikat, dia tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia mau. Kerjasamanya mungkin karena pasrah pada nasibnya. Itu tidak sepenuhnya salah karena Kinan menyadari perlawanan akan sia-sia. Mereka telah mengikat keempat anggota tubuhnya dan menutupi matanya. Dia tidak bisa bergerak atau melihat. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memastikan lokasi mereka melalui isyarat audio. Namun, dibandingkan dengan orang suruhan Elena, orang-orang ini adalah profesional. Mereka tidak memberi Kinan celah apapun dan di sepanjang jalan, dia tidak mengambil petunjuk yang berharga. Akhirnya, dia ditarik keluar dari mobil dan dilemparkan ke ruang bawah tanah. Dia tahu itu di bawah tanah karena bau jamur dan ketinggian tempat dia jatuh. Orang-orang itu menghilang dan meninggalkannya di sana. Kinan berasumsi pelakunya akan muncul secara pribadi membunuh atau menertawakan wajahnya, sehingga dia benar-benar terkejut ketika mereka meninggalkannya di sana. Dengan kata lain, mereka akan membungkamnya dan membiarkannya mati karena kelaparan. Kinan telah menghilang. Kelompok Jesse menunggunya untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia tidak muncul dan teleponnya tidak dapat dihubungi. Mereka menyadari sistem triangulasi di teleponnya telah diaktifkan untuk waktu yang singkat sebelum sinyal terputus. Karena itu, sesuatu pasti telah terjadi pada Kinan. Mereka mulai khawatir. Sam segera beraksi. Jesse, kamu tetap di sini untuk menunggu Kinan. Karen hubungi keluarga Dirgantara sekarang dan beritahu tentang ini. Richard dan aku akan pergi mencarinya. Oke. Kemudian mereka berpisah menjalankan tugas masing-masing. Sam dan Richard memimpin keamanan untuk mencari Kinan. Karen menghubungi keluarga Dirgantara karena jika sesuatu benar-benar terjadi pada Kinan, keluarga Dirgantara perlu tahu karena mereka mungkin satu-satunya yang bisa menyelamatkannya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.